Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku, dan pada video kali ini kita akan mengunboxing sebuah paket kiriman dari ini ya, dari Tokopedia. Ini saya order kamera ya. Jadi karena memang untuk konten yang saya bikin sebelumnya ini memang memakai smartphone atau HP, jadi ini saya order kamera ya, untuk ya mengupgrade kualitas dari gambar atau konten yang saya bikin. Langsung saja kita unboxing paketnya. Nah, ini dia sudah kelihatan ya dari boxnya. Ini adalah kamera pocket dari Sony dengan tipe Sony RX100 Mark V. Dan ini sangat kecil ya, segini ya boxnya, seperti box HP, karena ini memang kamera pocket. Dan di sini di boxnya sendiri masih utuh ya, masih bagus, Sony RX100 Mark V. Saya dapatkan dengan harga kurang lebih 5 juta ya, 5 juta nggak sampai, karena memang saya dapat yang agak miring harganya. Di sini di bagian sini terdapat spesifikasi dari kamera ini. Ini ada 1 inci sensor CMOS sensor 20,1 megapiksel. Kemudian lensanya ini ada 24 sampai 70 mm dengan bukaan f1.8 sampai 2.8 ya. Dan ini adalah lensa Zeiss. Kemudian ada phase detection autofocus dengan 315 titik fokus. Kemudian yang keempat, di sini ada continue shootingnya ya, bisa mencapai 24 frame per second, dan itu sangat cepat sekali. Kemudian yang kelima, sudah built-in EVF ya, jadi nanti ada electronic viewfinder-nya. Kemudian yang terakhir HVR, jadi ini sudah mendukung 960 frame per second sampai 1000 frame per second super slow motion. Jadi ini bisa kita pakai untuk ini ya, video sinematik dengan kualitas slow motion yang sangat pelan sekali. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Nah, di sini ada buku manual, ada kartu garansi, buku lagi, Nah, di sini ada kabel chargernya ya, ada kabel USB. Ini kabel USB-nya, sebentar. Ini kabel USB. Ini ada kabel power. Ini ya. Kemudian di sini ada adaptornya. Dan ini dia kameranya. Baterainya sepertinya masih ditaruh di dalam ya sama pengguna sebelumnya. Nah, ini dia baterainya, belum dipasang memori ya. Nah, ini dia kameranya, Sony RX100 Mark V dengan lensa ini dia 1.8 sampai 2.8 untuk bukaannya ya. Vario sonar T Zeiss. Oke, langsung kita coba nyalakan. Oke, nah ini dia kameranya, cukup mulus ya untuk kondisi yang saya dapatkan ini.
Kita cek dulu untuk fisiknya di bagian kamera ini sendiri. Nah, di bagian kamera ini sendiri terdapat beberapa tombol ya. Jadi mulai dari bagian depan sini banyak sekali tombol. Yang pertama ini ada tombol function, tombol menu, ini adalah scroll ya, display, kemudian ini untuk mengatur waktu untuk pemotretannya, shutter timing, kemudian ini untuk menentukan framingnya berapa single frame atau mau multi frame. Di sini ada efek, kemudian folder untuk buka galeri. Ini adalah tombol custom atau tombol untuk delete, tombol record atau movie ya. Lanjut ke bagian atasnya, sini ada dial mode ya, untuk kita setting kameranya nanti bisa pakai beberapa mode di sini. Seperti biasanya ada manual, shutter priority, aperture priority, ada program auto, ini ada memory record ya kayaknya. Jadi settingan untuk yang pernah kita pakai bisa kita simpan jadi kayak kamera ini bisa nyimpen pengaturan kamera yang kita pakai sehari-hari. Itu ada 3 slot kalau tidak salah ya. Jadi kita bisa tinggal hanya pilih masing-masing slot. Kalau kita pakai video kita pakai settingan seperti ini, kalau kita pakai foto kita pakai settingan seperti ini, bisa seperti itu ya. Jadi tidak perlu setting ulang karena ada memory record kalau nggak salah ya. Udah, lanjut kita ke bagian depan ya. Tidak ada apa-apa di sini, hanya ada tertulis lensa Zeiss Vario-Sonnar T 1.8 sampai 2.8, 8,8 sampai 25,7 mm. Kemudian untuk bagian bawah sini ya ada port untuk baterai di sini sama memory card, dan layarnya ini bisa flip ya. Flipnya mentok di sini bisa selfie ya, selfie mode. Dan kalau yang seperti ini bisa sampai, nah ini dia, sampai di 60 derajat ya, ini ya 60 derajat ya. Jadi bisa membantu kita syuting saat mungkin kita ambil ini ya low angle, jadi lebih mudah kalau bisa di flip meskipun tidak banyak ya. Mungkin kalau beberapa kamera bisa sampai 90 derajat ke bawah, ini hanya mentok di 60 ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, di bagian atas ini tertulis 4K Cybershot Exmor RS. Oh ya, baterainya kita pasang dulu ya, sama memorinya. Baterai sudah saya pasang sama memorinya, kita nyalakan. Nah, sudah posisi nyala ya teman-teman ya. Nah, oh ya, tadi kelupaan ya, di sini di tombol shutter sini terdapat ini ya, tombol untuk kita mengubah lensanya menjadi wide atau tele, atau ini power zooming ya. Jadi tinggal geser ke sini untuk zoom, geser ke sini untuk mode tele dan mode wide. Nah, seperti ini ya, lensanya akan bergerak sendiri. Nah, ini mode tele, ini mode wide ya, mentok di 24 mm, kalau telenya di 70 mm. Dan untuk tampilan menu dari Sony RX100 Mark V ini seperti kamera Sony seri ini ya, seri A6000, A5000 yang terbaru lah. Jadi tidak seperti kamera Nex yang lama itu ya, user interface-nya ini pakai yang baru. Jadi seperti ini. Dan ini juga pastinya bisa diganti-ganti ya untuk display yang ditampilkan sesuai keinginan kita. Mau pakai yang mana kita bisa menyesuaikan.
Kemudian untuk tombol-tombol yang bisa di custom di sini mungkin hanya ini ya, satu aja ya, di tombol delete ini bisa jadi tombol custom. Untuk yang lainnya sementara ndak ada, jadi ya pakai tombol yang ada. Untuk scrollnya pun hanya ada satu. Jadi kalau teman-teman mau rubah shutter ataupun ini ya, aperture, bisa pakai ini. Jadi caranya dengan klik tombol bawah seperti ini. Kalau mode manual pastinya ya, kita pakai manual dulu. Nah, di sini sudah setting manual. Kalau mau pindah-pindah, ini shutternya langsung ya, tanpa ada kombinasi tombol apapun. Tinggal scroll aja, lalu klik jika sudah pas. Kalau untuk pindah baru klik tombol bawah. Nah, klik tombol bawah lagi untuk pindah ke shutter. Nah, ini bisa kita rubah mulai 1.8 sampai ke f11. Jadi bukaan yang paling sempitnya di f11 dan yang paling lebarnya di f1.8. Untuk ISO-nya sendiri, kalau ISO-nya settingnya saya ini masih belum saya custom ya. Jadi masih pakai gini function. Nah, di sini ada ISO. Kita klik, kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Saran saya pakai mentok 800 atau 1600 mungkin ya. Kalau lebih amannya sih memang 1600 sampai 1000. Kalau di atas itu kemungkinan besar noise-nya lumayan kelihatan ya. Paling amannya di 800 sampai 1000. Jadi lebih bersih dari noise ya. Untuk mentok dari ISO-nya di sini mulai dari ISO terendahnya ini ada 80 ya. Jadi cukup tajam kalau 80 ini ya. Beberapa kamera kalau standar kan 100. Dan kalau kamera biasanya kamera pro bisa sampai 50 untuk ISO-nya. Ini bisa 80 ya, lumayan bagus ini. Lanjut ke ISO maksimalnya, kita bisa push sampai di 12.800 ya. ISO mentoknya, ISO maksimalnya. Nah, ini ISO 200 ya. Untuk kekuatan low light-nya sih lumayan ya, nggak jelek-jelek amat karena memang ini terbilang seri baru ya dari Sony RX100 yang Mark V. Kalau sekarang sudah sampai di Mark 7. Dan kalau dibilang selisih fiturnya sih ya nggak banyak-banyak banget. Cuma yang paling terasa pastinya di lensa sama port mic audionya. Kalau ini kan ndak ada port audionya. Jadi di samping sini ada hanya tombol untuk findernya, viewfinder. Jika kita klik seperti ini ya, nah akan keluar electronic viewfindernya. Kita bisa pakai kalau kondisi siang, itu lebih gampang ya, karena terik matahari biasanya buat kita susah untuk mengambil gambar atau melihat LCD. Kemudian di sini ada lambang NFC, yang samping sini hanya ada HDMI sama ini multi ya, multi USB. Jadi USB biasa untuk charger langsung dari HP-nya. Nggak ada port lain-lain, apalagi port audio. Jadi kita kalau record pakai kamera ini langsung kita mengandalkan mic internal, atau kita juga bisa pakai mic eksternal dari perangkat yang lain ya, dari recorder atau bisa jadi dari handphone atau ya alat-alat lain yang bisa membantu kita menaikkan kualitas audio dari kamera ini. Meskipun dari kualitas audionya ya dibilang jelek ya, ndak jelek-jelek banget ya, masih cukup, masih bisa untuk record karena ini memang kamera pocket ya. Apalagi harganya masih terbilang nggak
terlalu mahal menurut saya. Kalau yang kamera pocket yang ada audio inputnya itu sekarang hanya ada Sony RX100 Mark 7 Mark 7 sama Canon G7X yang Mark 3. Selebihnya di bawah itu masih belum ada ya port audio inputnya. Jadi ya kita ada harga ada rupa lah seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pilih kamera lain ya seperti kamera mirrorless, mungkin budget dapat kamera ini mungkin sudah dapat port audio ya seperti Canon EOS M3, Canon EOS M6, mungkin ini ya kalau seri Alpha itu Alpha 6300 ya, tapi harganya masih di atas ini. Tapi yang harus teman-teman pertimbangkan pastinya kenapa kok kamera pocket harus mahal, karena memang kamera pocket itu sudah satu paket dengan lensa yang bagus. Jadi dengan budget yang ringkas, kalau ini kan saya dapatkan kan kurang lebih 5 juta ya, nggak sampai kebetulan ya dapat yang kondisi murah. Kalau harga normalnya mungkin masih di atas 5 sampai 6-an kurang lebih ya. Nah, lensa yang kita dapatkan ini lensa Zeiss ya teman-teman ya. Coba teman-teman bayangkan kalau itu di seri mirrorless, lensanya saja sudah harga berapa? Belum bodinya juga ya. Itu pun lensa yang kita dapatkan bukaannya ya menyesuaikan dengan budget kita. Kalau bukan lensa fix pastinya bukaannya nggak lebar. Sedangkan kalau kamera pocket ini kan karena memang sensornya kecil, akhirnya dibuatlah lensa Zeiss ini dengan bukaan kecil 1.8 sampai 2, bukan lebar ya maaf, bukan lebar 1.8 sampai 2.8 untuk membantu menaikkan kualitas low light dari kamera ini. Jadi nggak terlalu susah saat kita ambil gambar di low lightnya. Sedangkan kalau kamera mirrorless cari lensa zooming dengan bukaan lebar harganya pasti mahal. Seperti Tamron 2870 yang 2.8 itu sudah 9 jutaan kalau nggak salah ya, apalagi yang Zeiss itu mungkin lebih dari 10. Nah, oke. Dan ini pastinya ringkes ya, dibawa kemana-mana ya. Kalau kita matikan ini satu genggaman seperti ini ya, nggak ribet, nggak ya, tinggal kita saku. Kita kalau mau aman tinggal belikan ya tas kamera yang kecil itu ya, bisa kita masukkan tas juga dan nggak ribet pastinya. Tinggal shoot gitu aja ya, nggak perlu gonta-ganti lensa, dan settingan autonya sudah bagus banget ini ya. Kemudian untuk ini ya record videonya, tampilan menu nanti saya bahas di video berikutnya saja ya. Dan kemungkinan memang kamera ini saya pakai di konten-konten saya selanjutnya, karena memang untuk yang sekarang saya pakai ini memang pakai HP saja ya. Nah ini sih ya, kita pakai konten dengan alat seadanya ya. Ya karena memang sudah waktunya untuk upgrade, saya coba cari kamera dan alhamdulillahnya bisa nemu kamera yang lumayan murah. Oke, cukup sekian unboxing dan sedikit review singkat ya. Nanti untuk lanjutan review dari kamera ini mungkin kita otak-atik ya, tampilan menu, kemudian yang pastinya hasil video dan fotonya dari kamera ini nanti kita bikin video lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.